Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, kembali lagi dengan Adin di Rujuk Channel Rukun Jurnalis Bekasi. Malam ini kita bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Haji Muhammad Saifuddaulah atau akrab dipanggil Ustadz Daulah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Ustadz udah menyempatkan diri setelah acara reses untuk berbincang-bincang dengan Rujuk Channel ya. Tadi saya lihat banyak aspirasi yang disampaikan, banyak testimoni yang disampaikan juga oleh para ketua RW, ketua RT. Itu mungkin bisa menandakan bagaimana masyarakat di sini, khususnya di wilayah Jatiwaringin ya, Pak Ustadz. Itu berterima kasih dengan kehadiran Pak Ustadz kayaknya di sini. Emangnya selama ini sudah apa saja yang diperjuangkan oleh Bapak Ketua Dewan di sini? Baik, alhamdulillah, kan Rujuk yang berbahagia ya. Alhamdulillah pada malam hari ini tadi baru selesai reses yang ke-8 ya, titik 8. Dan tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan aspirasi di lingkungan Kelurahan Jatiwaringin. Alhamdulillah untuk tahun ini ada beberapa titik ya yang memang merupakan satu usulan dari para ketua RT dan RW, di mana lokasi saya melaksanakan kegiatan reses di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Yang baik di realisasi kegiatan di RW 15, RW 14, termasuk juga yang di RW 1 ini di RW 6, RT 1 yang akan dikerjakan di tahun ini, termasuk juga ada di beberapa RW lainnya lah. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa masyarakat merasakan kontribusi yang sudah mereka berikan dengan membayar pajak PBB khususnya gitu ya. Karena ini istilahnya PAD yang real ya kan, karena sifatnya tahunan dan besarannya pun sudah diketahui. Belum lagi pajak yang mereka misalnya ketika di mall mereka makan, ya berarti kan ada pajak restoran gitu, dan juga pajak-pajak lainnya termasuk retribusi lainnya, sehingga kemudian kita kembalikan ya dana dari masyarakat yang diberikan melalui pajak daerah dan retribusi daerah kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan. Kegiatan itu apa saja? Perbaikan drainase ya kan, kita tahu salah satu permasalahan yang ada di Kota Bekasi termasuk juga Jatiwaringin terkait dengan drainase, sehingga ketika hujan volumenya besar, daya tampung ya ke drainase itu tidak mencukupi dengan kapasitas yang ada, sehingga perlu diperbaiki. Nah begitu juga jalan-jalan ya, jalan-jalan juga harus diperbaiki. Kenapa? Karena kondisinya memang harus diperbaiki karena sudah tidak nyaman lagi ya, mengganggu lalu lintas gitu ya, bahkan berpotensi terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu kita perbaiki walaupun di jalan lingkungan, tapi yang namanya masyarakat aktivitas transportasinya juga tetap berjalan. Tapi ini wilayah banjir nggak sih Pak Ustadz? Kalau di RW 6 ini enggak ya. Tapi kalaupun sifatnya banjir mungkin sifatnya lokal, dalam artian ketika drainasenya turun hujan bahasanya kan tidak menampung, udah paling larinya ke jalan saja gitu. Tidak menjadi sesuatu hal yang muncul seperti di daerah lain. Makanya tadi kalau tidak salah saya sempat dengar mengusulkan jika drainase itu diperlebar jadi 40 cm kalau nggak salah tadi ya. Iya, saya sangat merekomendasikan gitu ya. Kenapa 40 cm? Karena yang namanya volume air kan tiap tahun tidak mungkin berkurang, dia akan bertambah. Meningkat ya. Jadi maksud saya agar manfaat perbaikan drainase itu bisa masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya lebih lama. Ya kan? Jadi jangan sampai misalnya baru setahun atau 2 tahun ternyata volume airnya nambah kan? Nah, sehingga tidak nampung. Akhirnya kan ya bahasanya tuh mau banjir itu. Ya, yuditnya, sehingga pasti masyarakat ngeluh lagi. Ini gimana nih? Misalnya kan daerah saya jadi banjir. Tiap hujan genangannya selalu muncul ya, mungkin bisa saja 10 menit atau bisa juga 15, atau juga mungkin setengah jam, atau juga mungkin 2 jam bisa saja kan. Kenapa? Karena kalau hujan debit airnya turun begitu banyak, sementara daya tampung untuk
air hujan itu mengalir gitu ya, itu lambat. Kenapa? Karena tadi ya drainasenya bermasalah. Akhirnya airnya itu tidak bisa menampung, ya artinya drainase tidak bisa menampung jumlah air. Nah, airnya singgahnya ke jalan raya, ya kan, airnya mengganggu arus lalu lintas. Itu diantaranya. Termasuk juga yang tadi disampaikan ada 17 titik penerangan jalan umum, ya itu hasil usulan dari warga RW 14 Bukit Waringin, dan kemudian saya advokasi, saya kawal sehingga masuklah anggaran yang tahun ini ya ternyata sudah terlaksana. Mereka juga senang ya. PJU ini sangat penting ya. Karena satu sisi masyarakat kan bayar listrik, listrik kan ada pajaknya. Jadi kita kembalikan lagi lah ya. Karena tingkat kerawanan akan muncul ketika jalan-jalan itu lampunya tidak memenuhi standar, sehingga berpotensi akhirnya terjadi tindakan kriminal. Nah, sementara ketika PJU-nya penerangan jalan umum itu ada, masyarakat juga merasa aman ya ketika mereka melakukan aktivitas di wilayahnya. Iya. Terus tadi bicara apa namanya untuk RT RW itu operasionalnya naik Pak ya? Kalau nggak salah tadi ya, Ustadz. Memang untuk tahun ini naik 100.000 dan sesungguhnya memang tuntutan mereka inginnya lebih ya, karena kita tahu bahwa RT RW itu garda terdepan ya, karena mereka lah yang memang berhadapan langsung dengan masyarakat ya, mereka yang memahami kondisi sosial masyarakat termasuk kondisi ekonomi, sehingga pemerintah dalam hal ini DPRD sebenarnya tetap mendorong agar adanya kenaikan, tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ya. Nah, ada hal yang perlu diketahui ya dalam pertanggungjawaban ya dengan dana operasional RT RW. Selama ini KFUAL yang lama ya, mulai 2019 ya, karena sebelumnya kan dana intensif. Kalau dana intensif biasanya bisa masuk kantong tuh. Makanya warga ketua RT RW senang gitu ya. Tapi kalau dana operasional harus dikembalikan lagi dengan aktivitas kegiatan RW. Nah, yang dulu itu masih abu-abu. Ya hanya 3 poin. Pertama, untuk kegiatan ATK ya, pembelian ATK. Kedua, untuk mamin kalau rapat. Yang ketiga, untuk membeli alat kebersihan. Nampaknya itu tidak memberikan rasa nyaman bagi RT RW. Kenapa? Karena dia butuh dana operasional untuk transportasi, bensin, ya kan? Kan ketika mereka harus mengikuti kegiatan di kelurahan, di kecamatan gitu ya, harus ada rapat ya, rapat rutin kah atau rapat yang sifatnya mungkin koordinasi bahasanya, ya mereka harus jalan ya, nggak mungkin jalan kaki. Dia punya alat transportasi motor, kan nggak mungkin dia dorong motor ya kan, dia harus hidupkan motor ya, harus ada bensinnya. Kalau nggak ada uangnya gimana? Nah, selama ini mereka pakai uang pribadi, bahkan terganggu uang dapur bahasanya saya katakan. Begitu juga sarana komunikasi pulsa, ya kan? Makanya boleh jadi mungkin ada RT RW yang akhirnya susah dihubungi oleh warga, susah dihubungi oleh lurah, camat, kenapa ya? Pada saat dihubungi, ya pulsanya nggak ada. Nah, ya kan? Nah, oleh karena itu di tahun 2003 saya sudah komunikasikan dengan PLT Wali Kota agar dirubah. Nah, akhirnya muncullah istilah jasa namanya. Jasa. Apa itu, Pak Ustadz? Ya, artinya dipahami oleh oleh ASDA bagian ekonomi, jasa itu maksudnya ada jasa transportasi dan jasa komunikasi ya. Nah, tapi beberapa hari yang lalu lah, mungkin sepekan yang lalu saya sempat konsultasi ke Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini langsung ketemu dengan direktur yang membidangi masalah kelembagaan dan kerjasama termasuk desa, termasuk di bawahnya dia menangani persoalan RT RW juga, termasuk Posyandu dan juga PKK. Saya tanyakan, dia sampaikan kondisi seperti itu, dan pandangan dia sama. Ya, saat saya minta agar kefal terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dana honor RT RW itu, saya bilang
harus rigid, ya. Jangan hanya kepada satu untuk makan minum saat rapat. Yang kedua untuk pembelian ATK. Yang ketiga untuk pembelian alat-alat kebersihan. Bahasanya kadang-kadang beli pengki, beli pacul. Masa tiap bulan beli pengki beli pacul? Kan nggak mungkin pacul itu tiap bulan. Ya, emang hilang tuh pacul gitu kan. Kalau pengki boleh saja mungkin rusak kalau memang terjadi kerja bakti yang cukup berat, ya kan. Nah, sehingga saya minta dirubah, dirinci lagi untuk transportasi dan juga untuk komunikasi. Nah, cuman keterangan ya penggunaan untuk transportasi tidak ditulis di kepal itu. Dia hanya bahasa jasa. Nah, setelah saya konsultasikan nggak perlu Pak, justru harus jelas, istilahnya harus tertulis itu ya. Untuk apa? Untuk pembelian transportasi, bahasa untuk beli bensin bahasanya, dan yang kedua untuk komunikasi. Makanya ke depan mungkin insya Allah untuk tahun 2024 saya akan sampaikan lagi agar kepal itu berubah supaya ada kepastian hukum. Iya, tapi untuk posyandu kenapa tidak ada kenaikan kalau tadi? Kenapa? Ustaz, posyandu. Tadi Pak Ustadz sempat mengutarakan juga di posyandu kenapa? Oh, ya kalau posyandu kan memang ada anggarannya gitu ya. Memang tadi juga disampaikan biasa tiap kali reses selalu ngeluh agar dinaikkan. Terus terang pada saat proses pembahasan untuk tahun 2023 di tahun 2022 saya sampaikan agar dinaikkan. Kenapa? Karena ini banyak masukan aspirasi ketika kita reses ya, termasuk juga reses pada anggota dewan, dan fraksi PKS selalu menyuarakan agar dinikatkan, termasuk RT RW. Tapi masih ada kendala atau gimana? Ya mungkin ya tentu kembali ya menaikkan dana operasional RT RW termasuk juga untuk posyandu dan PKK ini tetap kita harus perhatikan kemampuan keuangan daerah. Ya kan? Saya juga selalu menyampaikan ketika kondisi keuangan daerah memungkinkan baru kita naikkan. Ketika tidak ya sementara sabar gitu ya. Tapi tetap saya sebagai ketua DPRD tetap komitmen berupaya agar terjadinya peningkatan lah, karena mereka adalah garda terdepan. Posyandu, PKK adalah kader-kader kesehatan yang terdepan memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan, termasuk yang lainnya, karena posyandu kan tidak hanya ngurusin anak balita, tapi ada istilahnya poswindu, mengurusi usia lansia. Sehingga sering banyak keluhan. Nah, prasarananya juga kurang, ya kan? Akhirnya kita juga mengkomunikasikan pada Dinas Kesehatan agar untuk tahun yang akan datang atau mungkin tahun ini kalau mungkin itu bisa ada memberikan sarana peralatan baik timbangan dan sebagainya untuk kegiatan di posyandu. Bicara lebih global tentang Kota Bekasi nih Pak Ustadz. Tadi sempat mengutarakan bahwa APBD di Kota Bekasi mencapai 6,1 ya. Triliun ya, dari tambahan dari pusat dan provinsi. Dana DAU dari pusat dan juga provinsi ya. Dan itu kan prioritas dialokasikan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan kesehatan ya terutama itu ya. Nah, itu bisa dijelaskan Pak Ustadz, alokasinya itu seperti apa? Apalagi kan di Kota Bekasi ini untuk SMA kan masih di provinsi ya, jadi di SMP ya. Iya, memang fokus anggaran yang saya sebutkan tadi kisaran hampir 1,7 triliun bidang pendidikan ya, karena kewenangan kita sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu clear ya kan, bahwa kewenangan pemerintahan daerah dalam hal ini kota dan kabupaten cukup menyelenggarakan sampai tingkat pendidikan SLTP. Sedangkan untuk SLTA itu menjadi kewenangan provinsi. Ya. Bahasanya, istilahnya kan gedungnya ada di kota atau mungkin di kabupaten, ya aktivitas di kota, tapi tetap bentuk kewenangan. Ya, baik terkait dengan masalah infrastruktur maupun terkait dengan kualitas mutu pendidikan yang terjadi dalam proses belajar mengajar untuk tingkat SLTA itu berada menjadi kewenangan provinsi. Gitu. Terus untuk kesehatannya tadi sempat disampaikan juga Ketua RT RW juga dapat
BPJS Ketenagakerjaan ya, BPJS Ketenagakerjaan. Karena ini juga menjadi bagian apresiasi pemerintahan daerah, kan mereka kan juga bekerja, ya bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ya, walaupun sekali lagi mereka tidak digaji. Yang namanya dana operasional itu bukan berarti kemudian buat masuk kantong, bukan, tapi dikembalikan operasional mereka. Ya kan, apakah tadi untuk di ATK, apakah tadi untuk beli makan minum saat rapat gitu, atau mungkin ketika kerja bakti ternyata perlu alat-alat kebersihan, atau tadi saya bilang sekarang terbuka, boleh digunakan untuk beli pulsa. Ya, pulsa digunakan bukan kemudian untuk cawe-cawe, bukan, tapi ya memang paketnya itu digunakan untuk melayani masyarakat, kan butuh alat komunikasi dan tentu butuh pulsanya kan. Begitu juga transportasi, ya. Bensin yang dibeli bukan kemudian buat jalan-jalan keluar, bukan, tapi memang bensin yang dibeli pelayanan masyarakat, pelayanan masyarakat. Dia kan harus jalan, apalagi RW kan luas, jangkauan kakaknya kan agak luas, nggak mungkin dia jalan kaki, maka dia menggunakan kendaraan motor kan, otomatis kan, ya motor kan nggak bisa jalan tanpa bensin. Nah, ini artinya Ketua DPRD Kota Bekasi perhatian sama RT RW, Pak, ya? Iya. Itu. Iya, luar biasa Pak Ustadz ini. Oke. Kemudian ini Pak, pada malam ini reses ini ada apa aja yang diterima Pak dari keluhan-keluhan masyarakat? Oh, yang tadi sore ya, kalau malam ini selesai ya. Iya. Karena nanti kan akan dialokasikan melalui anggaran perubahan ya, kalau nggak salah Pak. Oke, jadi memang kegiatan reses 2 ini pada hakikatnya adalah siklus anggaran dalam proses perencanaannya untuk perubahan APBD, sehingga tahapannya seluruh 50 anggota DPRD yang melaksanakan reses 2 ya mulai tanggal 19 sampai 23 itu kan mereka menyapa, kemudian mereka menyerap aspirasi, ya kan, dari masyarakat. Kemudian masing-masing anggota itu membuat laporan, ya, laporan baik dalam konteks pelaksanaan secara administrasi, ya, masalah bangku dan sebagainya lah, mami dan sebagainya, termasuk dokumen yang tidak kalah penting. Justru dokumen ini penting, ya kan, jangan sampai melakukan reses tapi mana kok nggak ada dokumennya, kan. Nah, jangan-jangan nggak reses gitu ya. Nah, ini yang penting. Makanya setiap kali reses anggota dewan dimintakan dokumen. Dokumen apa? Dokumen hasil reses. Apa? Laporan kegiatan. Jadi hari pertama berapa yang hadir gitu ya, sesuai dengan undangannya gitu ya. Kemudian apa? Usulan-usulannya. Maka kan ada formulir yang tertulis ya. Nah, boleh jadi mungkin karena masyarakat antusias, mereka ingin lingkungannya bagus gitu ya. Mereka ingin jalannya juga baik, termasuk juga drainasenya. Boleh jadi mungkin satu kegiatan reses usulannya bisa 10 atau mungkin lebih. Ya, kalau kita asumsikan 20 saja, ya kan, 21 titik misalnya, 1 titik 75, karena kan setiap dewan harus melakukan reses, itu laporannya total satu hari itu 150 peserta. Atau palingan nanti diakumulasi itu karena 5 hari menjadi 750 gitu. Ya, peserta undangan. Tapi boleh jadi kan kalau misalnya dibikin nih 750 dibikin 10 titik, kalau 1 titik 20, kalau 10 berapa? 200 titik. Kalau kita asumsikan 200 titik, 1 titiknya 2, kita anggarkan misalnya asumsi saja, taruhlah kecil ini 100 juta, berapa itu? Ya kan? Udah berapa? 200 titik dikali 20. 20 item. Bukan, 200 item. Oh, 200 item kali 100 juta. Nah, nanti hitung dulu dah. Bisa 2 miliar kan? 2 miliar. Ya kan? 2 miliar untuk satu dewan. Kalau 50 tinggal dikali. Kalau misalnya hanya tadi 100 titik, atau kalau asumsikannya tadi kan 100.000, kalau 200 juta kan lebih. Nah, makanya boleh jadi nanti setelah akumulasi, setelah dihitung oleh Bapeda, nanti bisa saja akumulasinya ternyata bisa 1 triliun untuk perubahan. Usulan ya bisa saja hitungan itu kan. Tapi kan nggak mungkin, dana terbatas namanya perubahan kan. Nah, sehingga menjadi skala prioritas. Nah, terus ini yang Pak Ustadz itu dari masyarakat juga harus secara tertulis juga ya bentuk proposal gitu ya. Tidak hanya sampaikan kata-kata aja. Karena saya sampaikan gitu ya, saya sekarang punya pakem gitu ya, punya bukti otentik, ya kan, jangan sampai nanti
usulan hanya usulan secara lisan, nanti mana otentiknya? Iya. Kalau ada temuan, Bapak mana buktinya kan? Kan namanya lapor itu ada bukti kan? Iya. Nah, cuman kan sekarang ketika ingin dimasukkan SPD juga harus ada proposal usulan. Iya. Menjadi bukti konkret bahwa memang itu kebutuhan yang diusulkan oleh warga. Iya, betul. Maka saya wanti-wanti lagi sama RT RW. Ketika usulan itu disampaikan, saya bilang jangan sampai warga nggak tahu. Apalagi terkait dengan masalah perbaikan jalan. Infrastruktur ya. Ya kan? Warga sih senang aja diperbaiki, tapi ternyata warga maunya diaspal, tiba-tiba jalan dicor. Iya. Nah, kan akhirnya gimana? Ya nggak bisa dikerjakan, karena sesuai dengan SPK-nya, misalnya PTA diberikan pekerjaan untuk mengerjakan sekian titik, ya kan? Taruhlah perbaikan jalan. Nah, di situ adalah cor. Begitu datang ke warga, marah-marah, gua nggak mau dicor. Tadi kan saya bilang, kekurangan cor itu ketika posisi rumah kita ketinggiannya sama dengan jalan, maka ketika perbaikannya dengan dicor, maka ketinggian jalan akan lebih tinggi dari rumah. Akibatnya begitu hujan, curahnya tinggi, ya kan? Kalau masuk drainase cukup clear, tapi ketika tidak masuk, air masuk ke rumah, gitu, ya. Oke. Berarti istilahnya harus tertib administrasi gitu ya? Iya begitu. Iya. Itulah. Emang dari pengalaman saya mengikuti beberapa proses sih, emang dari fraksi Bapak kayaknya sih saya lihat untuk administrasi kayaknya tertib. Jadi tidak terlalu banyak yang menyampaikan secara lisan gitu, mengangkat tangan terus berbicara, karena kayak tadi aja saya dengar kan sudah tertulis gitu kan. Iya. Jadi apakah ini bentuk kalau kata Ustadz Heri Koswara kan kemarin memperbaiki dari internal dulu ya. Iya. Berarti mungkin salah satunya itu kali Pak Ustadz juga ya. Iya. Perbaiki administrasi ya. Iya, apalagi kan saya berlatar belakang hukum, memang secara hukum administrasi ya proses perencanaan itu harus terdokumentasikan. Nah, bukti proses terdokumentasikan berarti harus ada lembaran. Ya, baik lembaran yang tadi yang kecil misalnya, dan saya ingin minta diformalkan, maka ada surat, ya kan, ditujukan kepada Ketua DPRD, bla bla bla, gitu, berdasarkan reses 2 yang diselenggarakan di, kami mengusulkan atas masukan warga, gitu ya, perbaikan jalan di mana, terus dan drainase, udah tanda tangan Ketua RW atau Ketua RT, misalnya masuk ke RT, kemudian dikumpulkan ke RW, kemudian diakumulasi, direkap, ya. Dari beberapa RT jadi satu, ya kan, kemudian dibuatkan surat pengantar oleh RW. Itu tendensinya bisa seperti itu. Baru nanti filter lagi mana yang prioritas gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, nanti saya sampaikan lagi Pak RW, ini kita akan masukkan nih prioritas nih, kira-kira mana nih? Ya, kemungkinan untuk wilayah A misalnya, RT A misalnya kan cuma 3 titik ya. Oke, yang ini Pak Ketua gitu ya. Untuk drainase saya akan menekankan menjadi prioritas. Yang pertama memang daerah itu memang banjir. Ya, ketika hujan genangan air selalu ada sehingga mengganggu lalu lintas. Apalagi kalau sampai sudah masuk rumah. Itu prioritas, itu akan segera dilakukan perbaikan drainase. Yang kedua, ya kan, lintasan jangan sampai misalnya nih saya perbaiki di wilayah RT 1, ya kan, ternyata perjalanan akhirnya ada di RT 2. Nah, itu di sini sudah bagus, RT 2 akhirnya bermasalah kan, bottleneck airnya menjadi air tuh melimpah kemana? Ke wilayah RT 2. Nah, kalau itu terjadi maka saya akan tarik 2 jalur. Saya berikan RT 1, saya berikan RT 2. Supaya apa? Jangan sampai bahasanya memindahkan banjir dari RT 1 ke RT 2. Oke, betul. Berarti ada satu poin yang saya ambil dari pembicaraan kita malam ini ya Pak Ustadz ya. Berarti dengan administrasi yang baik, dengan pengajuan proposal tertulis dari warga tentang permasalahan yang ada di masyarakat, itu berarti bisa dikatakan meminimalisir terjadinya ada proyek fiktif mungkin ya? Betul. Gitu ya? Iya, betul. Yang kedua, supaya ada kepastian bahwa itu usulan bukan usulan keinginan dewan. Iya. Karena nanti ada pertanyaan, dewan mana proyek nih? Iya. Kalau itu kan usulan begitu, usulan masyarakat. Rahasia umum Pak Ustadz. Iya, usulan masyarakat.
Terima Karena kasih. kami mengalokasikan anggaran berdasarkan kondisi real. Makanya saya biasanya begitu reses selesai, ada jeda waktu nih, saya langsung ke lokasi. Bener gak nih? Saya sampaikan. Boleh jadi mungkin pemahaman dari Pak RT atau warga yang menyampaikan pada saat reses, misalnya harus segera. Begitu saya lakukan, wah enggak nih, masih bisa, ya kan, ini bukan prioritas, kan gitu kan. Atau boleh jadi mungkin asumsi warga atau Pak RT RW tidak prioritas. Tapi begitu saya, wah enggak, saya tetap ini akan jadi prioritas saya. Nah, biasanya saya begitu. Ya. Berarti Bapak juga harus terjun langsung juga ya Pak Ustadz ya? Saya ingin memastikan, jangan sampai nanti usulan yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan fakta. Karena setelah ini terkumpul nih, kemudian diparipurnakan, maka kemudian Bapeda itu memverifikasi, disampaikan lagi kepada dinas terkait, mereka akan ngecek nih, bener kan sih Jalan Setia 1 misalnya jalannya rusak, jalannya harus dicor, oh enggak, cukup di aspal, nanti rekomendasi harus apa, udah di aspal aja. Ternyata di aspal, tapi nggak mungkin kalau di aspal, akan mubazir. Kan kalau aspal, kalau kondisi jalannya ternyata drainasenya bermasalah, itu dipastikan ya paling lama setahun, paling lama daya tahannya. Kadang kalau misalnya kebetulan curah hujannya terus meningkat, volume airnya juga banyak, ya otomatis kan terjadi gedangan. Kan yang namanya aspal kualitasnya juga kan nggak mungkin pakai kualitas 1 kecuali tol gitu ya. Kalau kualitas 1 otomatis juga ya artinya untuk jalan-jalan lingkungan tidak menjadi prioritas. Ya, gitu. Supaya apa? Karena tergantung juga kan dengan keuangan daerah, dengan daerah juga kemampuannya. Sehingga kan saya yakin pihak dinas terkait juga ada spesifikasinya. Tapi kalau misalnya dari ketentuannya untuk jalan lingkungan harus kelas 1, ya harus kelas 1. Sehingga kalau kami itu semuanya secara teknis diserahkan kepada dinas terkait. Karena mereka yang memahami secara teknis. Kayaknya perbincangan kita semakin malam semakin hangat ya Bos. Cuma mungkin karena waktu waktu harus dibatasi juga. Iya. Tapi boleh closing statement mungkin Pak Ustadz tentang administrasi tadi cukup bagus tuh. Administrasi bagaimana memang harus tertib ya masyarakat, karena masih banyak yang kurang paham mungkin Pak Ustadz. Iya. Gimana? Makanya saya sampaikan gitu ya, dari beberapa titik ya, hampir semuanya, bukan berbaik. Jadi sekarang ke-8. Saya selalu sampaikan kepada ketua RT, ketua RW, yang pertama lakukan musyawarah dengan warga ketika usulan ingin disampaikan. Yang pertama, mana yang menjadi prioritas? Ya, apakah drainase ataukah jalan? Dan saya ngasih kebijakan, pertama kita harus memprioritaskan perbaikan drainase. Ya kan, karena drainase kalau sudah rapi, insya Allah jalan rapi, udah aman. Tapi kalau jalan dulu dirapikan, drainase belum, maka berakibat potensi jalan akan cepat rusak. Tuh, ya kan. Yang kedua juga istilahnya terkait dengan volumenya atau diameter unitnya. Saya merekomendasikan jangan 30, tapi 40. Oke, gitu ya. Yang ketiga, pastikan ketika ingin perbaikan drainase yang ada persimpangan atau jalan lintas gitu ya antar RT, itu harus dipastikan menjadi prioritas. Ya kan? Jangan sampai tadi memindahkan dari banjir RT 1 kepada RT 2 atau mungkin yang seterusnya gitu ya. Nah, dari itu semua saya minta agar disampaikan secara tertulis dengan menggunakan kop RT dan juga kop RW. Untuk apa? Bentuk pertanggungjawaban. Ya, sehingga dokumen administrasi ada, sehingga kalau seandainya masyarakat tidak menerima, yang disalahkan bukannya anggota dewan yang memperjuangkan ya dalam proses aspirasi termasuk menganggarkan, tapi dikembalikan lah. Ini kan ada faktanya, buktinya gitu. Ditanya RT RW lah, kan sudah ada hasil rapatnya. Nah, jadi itu tertib administrasi, jadi clear, firm bahwa usulan yang akan dikerjakan adalah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan anggota dewan. Oke, terima kasih ya Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Saifuddaulah.
karena udah menyempatkan diri tadi udah berbincang-bincang setelah acara reses. Khususnya untuk masyarakat Dapil Pondok Gede Pondok Melati ya, Pak Ustadz. Mudah-mudahan ya kedepannya terpilih kembali sehingga bisa memperjuangkan kembali keluhan-keluhan yang ada di masyarakat ya kan. Jadi duduk kembali di kursi DPRD Kota Bekasi. Baiklah teman-teman Rujuk Channel, demikian perbincangan kita dengan Ketua DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS, Bapak Haji Muhammad Saiful Daulah atau akrab dipanggil Ustadz Daulah. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita malam ini ya Pak Ustadz ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri setelah reses masih bisa berbincang-bincang dengan teman-teman Rujuk Channel. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RW 06 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan kehadiran Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Muhammad Saiful Daulah. Kami selaku di sini Ketua RW 06 Kelurahan Jatiwaringin Pondok Gede banyak beberapa hal memberikan aspirasi kepada Bapak Ketua Dewan, Bapak Saiful Daulah. Semoga usulan daripada aspirasi warga saya di lingkungan RW 06 akan mendapat perhatian untuk periode tahun 2023, yang mana nantinya ada beberapa usulan yang kami ajukan kepada Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Saiful Daulah. Semoga nanti kedepannya ditindaklanjuti dan mohon perhatiannya pada para Bapak Ketua DPRD di Kota Bekasi untuk membangun lingkungan kami yang ada di wilayah RW 06 Kelurahan Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi. Mungkin cukup sekian ucapan terima kasih saya atas terselenggaranya acara ini, acara reses dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.